Presiden Prabowo berencana untuk menggelar retret di Akademi Militer Magelang bagi seluruh kepala daerah terpilih. Presiden juga meminta kepala daerah yang tidak bersengketa di MK untuk dilantik terlebih dahulu. Retret para Menteri Kabinet Merah Putih yang digelar pada Oktober lalu nyatanya menjadi salah satu cara Presiden Prabowo membentuk keakraban. Presiden Prabowo pun berencana kembali menggelar retret untuk seluruh kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Retret akan digelar di Akademi Militer Magelang. Retret kali ini akan menjadi momen penting untuk sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga keinginan Bapak Presiden ya bahwa seluruh kepala daerah juga akan dikumpulkan seperti dulu para menteri dan kepala badan wakil menteri dikumpulkan di Magelang. Juga kita mempunyai persepsi yang sama terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Nah, apalagi sekarang ini terkait dengan daerah, tentu harus ada sinkronisasi kebijakan pusat dengan daerah, terutama juga melaksanakan program-program pemerintah pusat supaya juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Saat ini sejumlah daerah telah memilih pemimpinnya masing-masing. Di antaranya pasangan Pramono Rano yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Sementara di Jawa Barat, Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat terpilih. Sementara itu sengketa pilkada di beberapa daerah masih berlangsung di MK. Namun Presiden Prabowo meminta supaya kepala daerah yang tidak bersengketa bisa dilantik terlebih dahulu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Aktris Raline Shah ditetapkan sebagai staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital atau Komdigi, bidang kemitraan global dan edukasi digital. Raline dilantik bersama pejabat lainnya di kantor Kemenkomdigi, Jakarta hari ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melantik jajaran pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Senin 13 Januari 2025. Salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah dilantiknya aktris Raline Shah. Raline diangkat sebagai staf khusus Menkomdigi bidang kemitraan global dan edukasi digital. Rencananya, Raline akan menjadi penghubung kemitraan dan program Indonesia dengan pemerintahan luar negeri. Raline juga dipercaya dapat memperkuat edukasi digital kepada generasi muda, serta upaya penguatan kemitraan global kementerian. Menurut Mutia Hafid, peran dan latar belakang Raline dipercaya dapat memberikan pandangan dan inovasi baru. Raline mengaku kaget saat pertama kali ditawarkan dan ditelepon langsung oleh Mutia. Ia pertama kali mendapat kabar tersebut saat sedang berada di luar negeri. Saya hanya mau bilang mohon supportnya. Sebenarnya saya tidak menduga dan tidak ada ambisi atau keinginan apapun masuk ke dalam pemerintahan. Malah kalau bisa dibilang usaha pun belum ada. Tapi ternyata ditujuk dan diberi amanah ini dan saya benar-benar merasa bahwa saya punya peran di sini, saya mempunyai kapabilitas di sini dan juga ingin berkontribusi dan memberikan yang terbaik. Dengan pengangkatan ini, Raline Shah menjadi selebritas keempat yang mendapatkan jabatan di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Sebelumnya ada Giring sebagai Wamen Kebudayaan, Raffi Ahmad sebagai staf sus Presiden bidang generasi muda dan pekerja seni, serta Yovie Widianto sebagai staf sus Presiden bidang ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, program Makan Bergizi Gratis terus dilakukan di sejumlah sekolah di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 10.000 paket telah dibagikan pada siswa. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, distribusi program ini diwarnai insiden makanan tumpah. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung mendatangi 2 sekolah di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung untuk memantau distribusi makanan bergizi gratis bagi seluruh peserta didik. Ada 10.200 paket makanan dari 5 dapur umum telah dibuat oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Bandung.
Anak-anak antusias menyantap menu makanan yang disajikan, yaitu ayam goreng, sayur wortel, tempe goreng, nasi, buah jeruk, serta susu UHT. Di tempat lain itu juga ada kurang lebih 3.000 sampai 1.700. Jadi total yang hari ini di Kabupaten Bandung itu ada sekitar 10.200 yang sudah dilaksanakan distribusi. Begitu kegiatannya. Itu Pak tiap hari Pak? Ini dilaksanakan tiap hari, waktu sekolah mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Untuk waktunya menyesuaikan, di mana waktu itu mulai dari pagi kita kasih anak-anak yang PAUD, kita kasih. Setelah itu baru nanti menjelang agak siang, mungkin jam 10 itu SD, nanti SMA jam-jam 11. Jadi dibagi waktunya sesuai dengan jam sekolah. Sementara itu, insiden makanan makan bergizi gratis tumpah terjadi saat pelaksanaan program di Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Surabaya. Tumpahnya makanan ini karena putusnya tali pengikat wadah makanan. Meski sempat terjadi insiden, namun tetap tidak mengganggu jalannya program makan bergizi gratis. Bahkan siswa maupun pihak Kementerian Agama Surabaya mengapresiasi gelaran program makan bergizi gratis ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Program makan bergizi gratis mendapat dukungan dari Jepang. Perdana Menteri Jepang tegaskan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto untuk menjalankan makan bergizi gratis di Indonesia. Kedatangan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia memberikan angin segar bagi program makan bergizi gratis di Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 11 Januari 2025, Shigeru Ishiba menyatakan dukungannya kepada program makan bergizi gratis yang digagas pemerintah. Pertemuan keduanya juga melahirkan dan memperkuat komitmen kerjasama Indonesia dan Jepang dalam bidang pertahanan, ekonomi, serta sektor energi. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. Saya kira demikian, saya undang mereka untuk ikut dalam kerjasama di bidang pangan, di bidang maritim, di bidang energi, perikanan, dan sebagainya. Jepang juga menyatakan akan menyelenggarakan paket kerjasama termasuk penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. インドネシアの子どもたちに栄養価の高い給食を提供したいという大統領閣下の思いに応えて、日本の経験も活用して給食研修や専門家派遣を行うほか、漁業・農業開発支援を行う協力パッケージ。 Program makan bergizi gratis adalah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Anggaran program ini mencapai 71 triliun rupiah yang berasal dari APBN. Makan bergizi gratis menyasar sekitar 19,47 juta anak, ibu hamil dan kelompok rentan lainnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pemerintah Republik Indonesia bersama pemerintah Kerajaan Arab Saudi menandatangani MOU kuota musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2025. Lewat MOU itu, Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang. Penandatanganan kesepakatan atau MOU musim haji 1446 Hijriah atau tahun 2025 dilakukan Menteri Agama Nasaruddin Umar dan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik Al-Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Dalam MOU, sejumlah hal disepakati antara lain kuota jemaah haji Indonesia yang akan diberangkatkan sebanyak 221.000 orang. Kuota kami sudah tetapkan juga dan juga keputusan bersama kita jemaah haji kita tahun ini adalah 210.000 ya Pak, dan tidak termasuk diantaranya pendamping
kami juga tadi bagaimana supaya pendampingan itu ditambah sustainnya. Selain itu, keberangkatan dan kepulangan jemaah haji akan terbagi pada 2 bandara di Arab Saudi, di mana 110.500 jemaah akan datang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan pulang melalui Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Sementara sisanya akan datang melalui Bandara King Abdul Aziz Jeddah dan pulang melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan.